Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan kita semuanya untuk dapat hadir di majelis online, ya, membaca dan menelaah kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi karya Al-Ustaz Aceh Zakaria hafizahullah ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya kita sudah sampai di Tasriful Fi'il Madhi. Tasriful Fi'il Madhi, yang dimana ya, Fi'il Madhi kita ketahui bahwa terdapat fi'il ma'lum dan fi'il majhul. Kemarin kaidahnya sudah. Tapi kemarin kita sudah sampai di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Sekarang fi'il mudhari'. Tapi ana bacakan langsung. Al-fi'il mudhari' huwa fi'lun dalla 'ala hadatsin fi zamanil hali wal mustaqbal. Mithlu yaktubu, yaqra'u, yajlisu, yashrabu. Ya, fi'il mudhari', fi'il yang menjelaskan suatu peristiwa atau kejadian di zaman sekarang atau di waktu sekarang, menunjukkan waktu sekarang dan waktu yang akan datang. Contohnya yaktubu, berarti kita terjemahkan dia sedang menulis. Yaqra'u, dia sedang membaca atau dia akan membaca, bisa juga. Yajlisu, dia sedang duduk. Yashrabu, dia sedang minum. Nah, apa tanda-tandanya? Ya, salah satu yang bisa kita jadikan patokan atau indikator atau tanda-tanda, ya, di halaman 19. Wa alamatuhu ma kana fi awwalihi ihda ahrufi anaitu. Ya, tanda-tandanya adalah di mana salah satu huruf terdapat pada fi'il ini. Ya, ini terdapat di awalnya salah satu huruf-huruf di bawah ini, yakni hamzah, nun, ya dan ta. Anaitu atau anita. Itu juga seperti itu. Kita lihat di situ aktubu, ya. Aftahu, aqra'u, ajlisu, ashrabu. Kemudian nun, naktubu, naftahu, naqra'u, najlisu, nashrabu. Kemudian ya, yaktubu, yaftahu, yaqra'u, yajlisu, yashrabu. Ta, taktubu, taftahu, taqra'u, tajlisu, tashrabu. Ya, kalau yang hamzah itu dhamir ana, ya, diterjemahkan saya semua. Kalau na atau nun di situ, ya kami, ya. Kalau untuk huruf ya, ya bermakna dia laki-laki. Dan huruf ta ini bisa dhamir hiya dan juga dhamir anta. Dan fiil-fiilnya sudah diterjemahkan, tinggal di tasrif saja. Kemudian tasriful fi'il mudhari'. Ya, yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Yaktubu, dia sedang menulis. Yaktubani, ya, mereka berdua sedang menulis. Yaktubuna, mereka laki-laki banyak sedang menulis. Taktubu, dia perempuan sedang menulis. Taktubani, mereka berdua perempuan sedang menulis. Yaktubna, mereka perempuan banyak sedang menulis. Taktubu, kau laki-laki sedang menulis. Taktubani, kalian berdua sedang menulis. Taktubuna, kalian laki-laki sedang menulis. Taktubina, kamu perempuan sedang menulis. Taktubani, kalian perempuan berdua sedang menulis. Taktubna, kalian perempuan banyak sedang menulis. Aktubu,
saya sedang menulis, naktubu, kami sedang menulis. Baik, kita langsung halaman 22 ya. Jazakallah khair yang sudah mengingatkan. Kita kemarin sudah, kalau di 23 berarti kita ulangi ke fi'il. I'rabul fi'il. Fi'il terbagi dua, ya, ada mu'rab, ada mabni. Ya, silakan buka 22 dulu. Al-mu'rabu, ya, dan al-mabni. Jadi mu'rab dan mabni. Apa itu mu'rab? Mu'rab, ya, huwa ma taghayyara akhiruhu bisababi dukhulil 'amil. Ya, mu'rab adalah fi'il yang keadaan akhirnya berubah dengan sebab masuknya amil atau penyebab. Misal contoh, ya kita lihat di situ yaktubu sebagaimana fi'il mudhari pada umumnya. Yaktubu. Kemudian kemasukan lan. Kemasukan lan yang notabene adalah amil, maka yaktubunya pasti akan berubah karena kemasukan amil. Lan yaktuba menjadi lan yaktuba. Jadi yaktubu menjadi lan yaktuba. Kemudian kemasukan lam menjadi lam yaktub. Dari dhammah ke fathah dan dari dhammah ke sukun. Kemudian berubah jadi sukun. Lalu yajlisu, ya, sama, masukkan lam menjadi lan yajlisa, kemudian masuk lam menjadi yajlis. Lanjut, ammal mu'rabu, adapun mu'rab minal af'ali, mu'rab pada fi'il, fahuwal mudhari', yaitu mencakup fi'il mudhari', kecuali idza dakhalat alaihi nunul inati atau nunut taukid. Jadi fi'il mudhari hukumnya atau hukum asalnya adalah mu'rab kecuali yang bersambung dengan nun inas dan nun taukid. Apa itu nun inas dan nun taukid? Ya. Nunul inas, ya, nun yang menunjukkan perempuan. Atau biasa juga disebut dengan nun niswah. Kalau nun niswah berarti menunjukkan jamaknya, jamak perempuan. Itu namanya nun niswah. Sama saja. Nun niswah. Nunul inas. Kalau bersendirian namanya nun inas. Maka nun inas, ya, menempel nun inas. Contohnya misalnya yajlisna, domir untuk domir hunna. Kemudian tajlisna untuk dhamir antunna, yasjudana sama tasjudana. Kemudian nun taukid, nun taukid kita lihat di situ ada yaktubu, ya. Kemudian menjadi yaktubanna. Kalau di situ ada taukid berarti kita menerjemahkannya, ya, benar-benar atau sungguh, ya. Yaktubu dia sedang menulis, yaktubanna sungguh, dia benar-benar sedang menulis. Dia benar-benar sedang menulis. Yasjudu. Dia sujud, yasjudanna, dia benar-benar sedang sujud. Sebagai tambahan, ya, nun taukid itu terbagi dua, ada yang tsaqilah, ada yang khafifah. Tsaqilah itu yang berat, ya, contohnya seperti yang ada di, ya, buku ini, kitab ini, yaktubanna. Nah, itu namanya nun taukid tsaqilah bit tasydid, dengan tasydid. Itu yang pertama. Kemudian ada yang kedua, ada nun taukid khafifah. Nun taukid khafifah. Khafifah berarti yang ringan. Kalau tadi tsaqilah itu berat, sehingga dengan tasydid, maka khafifah dia dengan sukun. Contohnya bagaimana? Ya, yaktuban. Yaktuban, maka nun di situ sukun dan disebut dengan nun taukid khafifah. Dan nun taukid cuman ada di fi'il mudhari' saja. Nun taukid hanya ada di fi'il mudhari' saja. Tidak ada di fi'il yang lain. Ralat.
Ya, naralah tadi ya, nun taukid, yang masalah nun taukid hanya ada di fi'il mudhari. Nanti soalnya kan ada di fi'il amr. Baik, afwan ya. Kemudian yang kedua, wal mabniyu huwa ma lazima akhiruhu halatan wahidatan. Mislu contoh. Kataba, fataha, dhahaba, uktub, iftah, izhab. Kemudian yang kedua, mabni adalah fi'il yang akhiran kalimatnya ya berada dalam satu kondisi, yakni tidak berubah. Contohnya, kataba menulis, fataha membuka, dhahaba pergi, uktub tulislah, iftah bukalah, izhab pergilah. Maka di situ semuanya mabni, dia tidak akan berubah. Selamanya akan fathah untuk fi'il madhi. Itu kataba itu mabniun ala fathin. Nanti akan ada pembahasannya. Kemudian wal mabniyu min al af'ali wal madhi wal amru wal mudhari'u idza ittasalat bihi nunul inasi aw nunut tawkid. Nah, ini sudah ya. Dan mabni ya. Mabninya suatu fi'il ya, itu mencakup fi'il madhi itu satu, wal amr dua, fi'il amr ya, fi'il madhi, fi'il amr dua, dan yang ketiga wal mudhari'u, dan fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Jadi ada tiga ya, ada fi'il madhi, dua fi'il amr, tiga fi'il mudhari' yang bersambung dengan nun inas atau nun taukid. Paham ya insyaallah ya. Kemudian lanjut al-fi'l mudhari' al-mu'rab. Fi'il mudhari' yang mu'rab itu terbagi tiga. Terbagi tiga keadaan. Yakni ada marfu', ada mansub, dan ada majzum. Kalau isim yang kita ketahui isim mu'rab ada marfu', mansub, majrur ya. Namun untuk fi'il mudhari' yang mu'rab terbagi tiga. Ada marfu', mansub, majzum. Bedanya hanya di majzum dan majrur. Kalau kita lihat marfu' yaktubu ya. Mansubnya bagaimana? Menjadi lan yaktuba. Karena kemasukan lannya. Kemudian majzumnya bagaimana? Lam yaktub. Marfu' ya, untuk yadhhabu. Yadhhabu. Mansubnya bagaimana? Jadi lan yadhhaba. Majzumnya bagaimana? Jadi lam yadhhab. Seperti itu. Insyaallah mudah sudah dibahas di halaman 22. Namun yang jadi poin pembahasan di sini adalah marfu', mansub, dan majzumnya. Baik, kita pindah ke halaman 24. Halaman 24. Itu ada al-af'alul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Al-af'alul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Fi'il yang mu'rab dan tanda-tanda i'rabnya. Nah, kita lihat di kolom al-af'al yang sebelah kanan ya, paling kanan. Di situ ada tiga pembagiannya, ada al-mudhari' as-sahihul akhir, ya, mudhari' sahih akhir. Kemudian kedua ada al-af'alul khamsah, ya sudah ya. Ani, una, ina. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan memudahkan untuk menghafalnya. Kemudian yang ketiga ada al-mudhari' mu'tallul akhir. Al-mudhari'ul mu'tallul akhir. Ya, mu'tal akhir ya. Nah, itu ada tiga, ya sudah pernah dibahas juga kemarin di hari Ahad kalau nggak salah ya. Nah, kemudian kolom setelahnya ada yang marfu', ada mansub, ada majzum.
Ada keadaannya di situ. Ada keadaan marfu', ada keadaan mansub dan majzum. Nah, di masing-masing di situ ada al-misal, contohnya beserta al-alamah dan tanda-tandanya. Baik, kita lihat dulu ya di mudhari' sahih akhir. Ya, fi'il yang sahih akhir. Yashrabu. Yashrabu. Tidak ada huruf illah di situ, maka dia sahih akhir. Yashrabu. Tandanya apa? Ya, dengan dhammah pada keadaan marfu'. Dhammatun. Kita lihat yashrabu di situ dhammah ya. Kemudian mansub lan yashraba. Dari yashrabu menjadi lan yashraba, maka tandanya dengan apa? Dengan fathah. Yashraba. Ya. Kemudian majzum berubah menjadi lam yashrab. Lam yashrab dengan sukun, tandanya dengan sukun. Insyaallah mudah. Tinggal diperhatikan saja tanda tanyanya dan dihafalkan. Kemudian yang kedua, ya, balik lagi ke sebelah kanan. Al-af'alul khamsah, af'alul khamsah ya. Apa tadi? Ya. Ani, una, ina. Ya, seperti itu. Maka kita lihat di situ contohnya bagaimana. Ya, beliau memberikan contoh di sini. Yadhhabani. 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 Mereka berdua laki-laki telah pergi. Maka marfu'nya bagaimana? Ya, namanya atau tandanya dengan thubutun nun. Tetapnya huruf nun. Thubutun nun, tetapnya huruf nun. Kemudian mansub. Nah, kita lihat di sini ada yang berubah. Dari yadhhabani tadi kemasukan lan menjadi mansub ya, keadaan mansub, maka dibaca lan yadhhaba. Tandanya dengan apa? Al-alamah ya, dengan hadzfun nun. Dengan hadzfun nun. Dengan nun yang dihapus. Menghapus huruf nun. Lalu kemudian ya, majzum ya, sama lam yadhhaba, hanya beda alatnya. Lam yadhhaba tandanya dengan hadzfun nun juga. Insyaallah mudah dan jelas ya. Tanda-tandanya tinggal dihafalkan istilah-istilahnya. Istilah sebutun nun, ada dhammah, dan nanti ada dhammah muqaddar dan sebagainya ya. Baik. Kemudian mudhari' mu'tal akhir. Mudhari' mu'tal akhir. Kita lihat di situ kondisi marfu' ya. Kita lihat kondisi marfu'. Yada'u ya. Yada'u. Nah, perlu diketahui ya, di murojaah kembali mu'tal akhir itu berakhiran dengan 3 huruf illah. Satu di antara 3 huruf illah. Imma dia waw dengan ya ataupun dengan alif. Maka kita lihat di sini untuk yang berakhiran waw, yada'u. Maka tanda marfu'nya dengan apa? Tanda rafa'nya dengan apa? Ya, dengan dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Dhammah yang ya, ditakdirkan. Imajiner. Kemudian ya, yada'u tadi ya, ketika kondisi mansub berarti harus ada alat penasab yang memansubkan dia, yakni lan ya, berarti menjadi lan yada'uwa. Nah, alamatnya apa? Tandanya apa? Dengan fathah. Waw tadi langsung berharokat fathah. Kemudian majzum. Ya, kita lihat di situ lam yada'u. Lam yada'u tandanya dengan hadzful akhir. Ya, yang tadinya wawnya ada yada'u. Ketika masuk lam menjadi yada'u saja. Hilang huruf illahnya, hadzful akhir. Hadfu harfil illah. Kemudian yang kedua ada fi'il yahdi. Kalau tadi yada'u ya berdoa, menyeru. Kemudian ini yahdi memberikan petunjuk. Sama marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Yahdi. Mansub lan yahdiya. Maka tandanya dengan fathah. Dan untuk majzum semuanya mahadzful akhir menjadi lam yahdi.
harful ilah atau hadful akhir. Kemudian yang terakhir yarda. Yarda ini dengan fathah. Afwan, atau dengan alif. Yarda dengan alif. Yarda dengan alif. Marfu'nya dengan apa? Masih juga sama. Dhammah muqaddarah. Kemudian mansur ya. Kalian mansubnya lan yarda. Ini berbeda dengan yang lain ya. Lan yarda. Maka alamatnya adalah tandanya adalah dengan fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Berbeda dengan yang sebelumnya dengan waw dan ya. Maka yang alif ini dia fathah muqaddarah pada kondisi mansub. Kemudian majzumnya bagaimana? Ya sama ya. Hadful akhir. Yang tadinya yarda menjadi lam yarda. Laisa bil alif fi akhirih. Yang tidak ada alif di akhirih. Tidak ada alif di akhirnya. Baik. Kita ya latihan dulu. Kita masuk ke at-tamrin halaman 25. At-tamrin ij'al ma ya'ti mansuban wa majzuman. Jadikan fi'il berikut menjadi mansub dan majzum. Baik. Kita latihan. Silakan. Baik. Yadhhabu. Jadikan mansub. Mansub la yadhhaba. Baik. Ahsan. Majzum. Lam yadhhab. Lam yadhhab. Baik, Masya Allah. Kemudian nashrabu. Nashrabu. Lan nashroba. Lam nashroba. Lam nashrab ya. Baik, satu lagi Mas, enggak apa-apa, satu lagi sekalian Mas. Yakhrujuna. Lan yakhruju. Lam yakhruju. Baik, Masya Allah. Pesan Mas, jazakallah khair. Kemudian yasjudani ya. Yasjudani ya tinggal dihilangkan, mansubnya tinggal dihilangkan nun. Karena ada nun di situ. Karena masuk di al-af'alul khamsah yasjudani. Kemudian tarji'ina sama ya. Tarji'ina dia masuk dalam kategori al-af'alul khamsah. Tarji'ina. Maka mansubnya dengan hadfun nun sama, majzumnya juga sama. Maka dibaca lan yadhhabi, lan tarji'i tetap ada ya-nya. Atau majzumnya menjadi lam tarji'i. Kemudian ini ya, yazni ya kita lihat di situ ya. Yazni maka mansubnya menjadi lan yazniya. Karena dia ya di situ ya. Lan yazniya. Dia tidak akan pernah berzina. Yazniya. Baik. Kemudian lam yazni. Harful akhir. Kalau tadi mansub fathah zahirah. Kalau ini dengan fathah yazni. Kemudian yanha ya. Yanha di situ dengan alif atau dengan ya, dengan alif ya karena harokat sebelumnya adalah fathah. Maka dibaca alif di situ. Maka yanha mansubnya dengan fathah muqaddarah. Lan yanha fathah muqaddarah. Kemudian majzumnya bagaimana? Dengan lam yanha. Hadful akhir, huruf akhirnya dihapus. Kemudian yadanu ya. Tadi yanha melarang ya. Kemudian yadanu ini dekat artinya. Yadanu itu. Yadanu kita lihat situ dengan waw, maka marfu dengan
dhammah muqaddarah, mansub berarti menjadi lan yadanua, hidup ya, maka alamatnya tandanya dengan fathah. Majzumnya dengan harful akhir, dibaca lam yadanu. Lam yadanu. Baik, mudah insyaallah. Ya, mudah sekali. Tinggal di latihan saja. Insyaallah gampang. Ya, kemudian ya. Nah, itu di selanjutnya tinggal latihan saja sendiri, bukan tugas ya. Silakan latihan saja sendiri. Ya. Mayyizil, Anda bacakan soalnya. Mayyizil marfu'a wal mansuba wal majzuma wa alamat kulli minha. Alamati kullin minha. Ya, bedakan mana yang marfu', mana yang mansub, dan mana yang majzum, dan ya, tanda-tandanya. Misalnya yusolli kira-kira fi'il apa? Fi'il yang dalam kondisi apa ya? Oh, ternyata dia dalam kondisi apa? Marfu'. Tandanya dengan apa? Oh, ternyata itu dengan ya. Maka kita lihat yang harfu illah ya. Maka dia dalam kondisi marfu'. Kenapa kondisi marfu'? Oh, ternyata karena tidak ada alat-alat yang membuat dia mansub ataupun membuat dia majzum. Maka kita tentukan di situ yusolli ya, marfu'. Ya, tandanya dengan apa? Berarti dhammah muqaddarah. Kemudian fa illam taf'alu, ya, seterusnya. Seperti itu ya. Jadi ini bukan tugas ya, silakan dikerjakan masing-masing ya, mudah-mudahan bisa tetap dikerjakan di rumah, tetap di latihan bagi yang belum bisa ya. Tetap dikerjakan dan agar bisa lebih memungkinkan. Baik. Ya. Kemudian ada al-adawatun nasibah. Nah, al-adawatun nasibah. Sebelumnya Anda translatekan dulu ya. Tadi yusolli ya, sedang sholat, dia sedang sholat. Fa illam taf'alu, jika tidak kalian lakukan, nah, kalian ya. Taf'alu, jika tidak kalian lakukan. Kemudian walan taf'alu, kalian laki-laki tidak akan pernah melakukan. Alam taro, tidakkah engkau melihat, atau apakah engkau tidak lihat? Alam taro. Kemudian ya'kuluna, mereka laki-laki sedang makan. Alam yaj'al, apakah tidak dia jadikan? Apakah dia tidak menjadikan? Nah, sama saja juga. Kemudian tukadziban, kalian berdua berdusta. Lan tanalu, kalian tidak akan mendapatkannya, untuk memperolehnya, mencapainya ya. Lan tanalu, kalian laki-laki berarti ya. Baik, lam yalid, dia tidak beranak, dia laki-laki tidak beranak. Walada yalidu, lahirkan. Kemudian yas'a, berusaha. Alam yahdi, tidakkah dia memberi petunjuk? Apakah dia tidak memberi petunjuk? Kemudian walam tardha, dan engkau tidak ridha. Kita bisa juga dia perempuan tidak ridha. Kemudian tasma'ina, kalian sedang, atau kamu perempuan sedang mendengar. Tasma'ina, kamu perempuan sedang mendengar.
tasma'ina. Dan sebelumnya ya, kami ingatkan bahwa al-adawatun nasibah maupun al-adawatul jazimah ini diharapkan bisa dihafalkan. Jadi bukan hanya sekedar tahu saja, akan tetapi hafal apa saja alat-alat penasab dan apa saja alat-alat penjazm nanti. Insyaallah. Baik. Kita baca. Yang pertama itu an. Yang pertama an. Ya, banyak terjemahannya, akan tetapi ya bisalah dengan jika atau apabila, bahwa. Nah, itu. Kadang tidak diterjemahkan malah. Baik. Di sini ada an. Ana uridu, contohnya ya. Ana uridu an azhaba. Saya ingin pergi. Saya ingin bahwa saya pergi. Kalau diterjemahkan pakai bahwa berarti ana uridu, saya ingin untuk pergi, bahwa untuk pergi. Nahnu nuridu an narji'ah. Nahnu kami, nuridu kami menginginkan pulang, kami pulang. Ala kulli hal yang terpenting adalah kita mengetahui bahwa an ya, itu menasabkan fi'il setelahnya, fi'il mudhari' setelahnya. Tentunya fi'il mudhari' yang mu'rab ya. An azhaba ya, ana uridu an azhaba ya. Azhaba seharusnya kan azhabu, maka menjadi azhaba. Sama juga di situ an narji'a, an narji'a. Ya. Maka narji'a dan azhaba di situ dia dalam kondisi mansub. Tandanya dengan apa? Ya dengan fathah tentunya ya. Oke, kita nomor 2. Lan. Lan artinya tidak akan pernah atau tidak akan saja gitu ya. Contohnya ya, lan yanjahal kaslan. Lan yanjahal kaslan. Orang malas tidak akan pernah berhasil. Yanjah berhasil, sukses. Maka di situ yanjaha menjadi ya mansub ya, dan dengan fathah. Kemudian lan nu'mina laka. Lan nu'mina laka. Nu'mina dari dhamir nahnu. Kami tidak akan pernah beriman kepadamu. Laka. Maka di situ kita lihat lan nu'mina. Baik, yang ketiga idzan. Idzan. Idzan artinya jika demikian. Ya, maksudnya jika demikian ya bisa di ini. Kalau begitu, ya. Kalau demikian, jika demikian, kita lihat contohnya, idzan tanjah. Jika demikian, engkau akan sukses. Engkau sukses. Kalau begitu, kamu akan sukses. Idzan tas'ada, kalau begitu atau jika demikian, kamu bahagia. Idzan taslama, ya, jika demikian engkau akan selamat. Oke, kita lihat di situ ya, tanjaha, tas'ada, taslama, ketiganya berharokat atau tandanya dengan dhammah dalam keadaan mansub. Kemudian yang keempat, kai. Kai artinya agar atau supaya. Terlihat contoh, kaitan jaha, agar kamu sukses, agar kamu berhasil, supaya kamu berhasil. Kaitah sula, supaya kamu mendapatkannya.
kai tarbaha, supaya kamu beruntung. Nah, kita lihat di situ ketiganya ya sama, ia mansur dengan tanda fathah. Ada insyaallah ya. Kemudian yang kelima lamukai. Lamukai. Contohnya kita lihat lamukai ya sama artinya ya, agar atau supaya juga. Kita lihat contohnya jitu li'ata'allama. Jitu li'ata'allama. Jitu aku datang li'ata'allama. Nah, lam di situ ya. Ada lam sebelum ata'allama yang disebut dengan lamukai. Aku datang supaya apa? Agar apa? Untuk apa? Untuk belajar. Supaya saya belajar. Illa liya'budullaha. Illa liya'budullaha. Illa kecuali agar mereka menyembah kepada Allah. Illa kecuali ya. Syahidnya ada di liya'budullaha. Liya'budu ya. Lamukai berarti dia memansubkan fi'il mudhari setelahnya. Maka apa di situ tandanya? Dengan mansub dengan hadfun nun. Karena dia termasuk di al-af'alul khamsah. Ya'buduna, seharusnya kan ya'buduna. Kemudian masuk lamukai alat penasab sehingga mansubnya dengan hadfun nun. Ya'budullaha, agar mereka menyembah kepada Allah. Kemudian yang keenam, lamul juhud. Lamul juhud. Apa itu lamul juhud? Lamul juhud itu lam yang menegaskan namun dalam konteks negatif. Konteks kalimatnya dalam konteks negatif. Nah, kita lihat contoh ya. Kita lihat dulu translatornya ya. Kita dengar terjemahannya. Maka nallahu liyu'adzibahum. Maka nallahu liyu'adzibahum. Tadi kan untuk konteks negatif. Kalau kita lihat terjemahannya, Allah ya tidak akan mengazab mereka. Nah, di situ konteksnya negatif ya. Allah tidak akan pernah mengazab mereka. Konteksnya negatif, ada kata tidak ya. Maka li di situ, lam di situ, dia lamul juhud. Lam yang menegaskan namun dalam konteks negatif. Maka terjemahannya, Allah benar-benar tidak akan mengazab mereka. Seperti itu. Kata benar-benar karena lamul juhud yang menegaskan tadi. Kita lihat contoh selanjutnya. Contoh sebelumnya ya, liyu'adzibahum. Nah, maka liyu'adzibah harokat fathah. Karena dia mansub, tandanya dengan fathah. Lanjut, lam yakunillahu liyaghfira lahum. Lam yakunillahu liyaghfira lahum. Kita perhatikan dulu ya, terjemahannya. Apakah negatif ataukah positif? Ya. Allah tidak akan mengampuni mereka. Atau Allah tidak akan memberikan ampunan bagi mereka. Maka di sini ada kata tidak, maka konteksnya konteks negatif. Sehingga fokusnya ada di mana, syahidnya ada di mana? Ada di kata liyaghfir. Itu dia menegaskan makna namun dalam konteks yang negatif. Maka terjemahannya menjadi
Allah benar-benar tidak akan atau benar-benar tidak memberikan ampunan bagi mereka. Lebih seperti itu ya. Maka liyaghfira di situ berharokat fathah. Dia fi'il sahih akhir, kemudian masuk alat penasab lamul juhud, maka dia mansub dengan tanda fathah. Kemudian yang ketujuh ya, sudah ya. Yang ketujuh hatta, artinya hingga atau sampai. Hingga atau sampai. Kita lihat contoh. Hatta yasma'a kalam Allah. Hingga dia mendengar kalam Allah. Atau sampai dia mendengarkan kalam Allah. Hatta yarji'a, sampai dia kembali. Sampai dia laki-laki itu kembali. Hatta yarji'a. Maka kita lihat di situ yasma'a dan yarji'a itu berharokat fathah. Dia masuk dalam fi'il sahih akhir. Kondisinya mansub karena apa? Karena ada alat penasab. Penasabnya apa? Hatta. Nah, seperti itu ya. Ayo kita ke halaman setelahnya. Kita nomor atau halaman ke 26 sekarang ya. Halaman ke 26 silakan dibuka. Ya di situ ada at-tamrin. Yang kita kerjakan langsung ya. Ya, kita lihat. Anda tunjuk dulu yu'minuna. Yu'minuna. Kita ke bawah dulu, kita ke kanan kiri saja ya. Kanan kiri. Baik. Yu'minuna, kemasukan an. An menjadi yu'minu ya. Yu'minu berarti dia alamatnya apa? Tandanya dengan harfun nun. Baik, lanjut ya. Tarda. Ya. Kemudian masuk lan di situ. Maka menjadi Walan tarda. Tandanya dengan apa? Fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Baik. Bacanya tetap walan tarda. Tidak dihapus ya ininya. Baik, Masya Allah. Kemudian taslamina. Taslamina kemasukan kai. Berarti menjadi taslamina. Kamu perempuan selamat. Kemasukan kai. Kai taslami. Tandanya dengan apa? Nasbun nun. Dia dalam kondisi apa? Mansub. Kemudian tanjahani. Kamu berdua ya, sukses atau banyak artinya tanjahan ini ya. Kemudian kemasukan li. Ini bisa lamukai juga ya. Lamukai ya. Menjadi apa? Tanjaha. Baik, alamatnya dengan apa? Hazfun nun ya. Kondisinya apa ini? Mansub. Lanjut, akdzibu. Akdzibu, saya berdusta. Aku berdusta. Kemasukan ma kuntu. Maka menjadi baik. Ya. Ma kuntu li akdziba. Kemasukannya ma kuntu saja, Mas. Oh. Ma kuntu akdziba. Akdziba berarti berubah jadi fathah ya. Nah, bisa. Baik, yang benar ya. Ma kuntu akdzibu. Ya. Karena tidak ada alat penasab di situ ya. Alat penasabnya mana? Tidak ada kan? Ma kuntu akdzibu. Kecuali dia masuk ada lam juhud di situ. Ma kuntu li akdziba. Aku tidak akan pernah berbohong.
Aku benar-benar tidak akan berbohong. Kalau dia kemasukan li untuk lamul juhud, ya, seperti itu ya. Namun ini pengecoh memang dia tidak ada huruf lam, tidak ada lamul juhud di situ. Baik, lanjut yashrabu. Nah, mudah insyaallah ini. Yashrabu kemasukan lam yakun. Maka menjadi yashrabu ditempeli lam yakun. Maka ini soal masih sama seperti sebelumnya. Apakah lam yakun termasuk dalam alat penasab? Ya, tidak ya. Lam yakun tidak ada di alat penasab. Alat penasab hanya di kitab ini hanya an, lan, idan, kai, lamukai, lamul juhud, hatta. Apakah ada lam yakun? Tentu tidak ada ya. Maka dia tetap lam yakun yashrabu. Lam yakun yashrabu. Kecuali jika kemasukan lamul juhud. Biasanya lamul juhud langsung modelnya negatif ya. Seperti ini misalnya, lam yakun liyashroba. Karena konteksnya negatif ya, ada lam di sini. Lam yakun liyashroba. Maka artinya kalau lam yakun liyashroba, dia benar-benar tidak minum. Kalau ini dia tidak minum. Lam yakun yashrobu. Baik. Kemudian lanjut tahtadi, kemasukan lam apa ini? Kemasukan lam apa sih itu? Atau tahtadi kemasukan li menjadi, dianalisis dulu tahtadi termasuk dalam mana? Sahih akhir kah? Af'alul khamsah kah? Ataukah mu'tal akhir kah? Silakan. Tahtadi kemasukan li, maka menjadi litah tadiyah. Litah tadiyah. Nah, lam apa di situ? Namanya? Lamul juhud ya. Lamul juhud. Apakah ada konteks negatif di situ? Oh, berarti lamukih lah. Lamukay. Baik. Kita lihat di situ ya. Maka di sini ya, masuk fiil yang mana? Yang sahih akhir, af'al khamsah, atau yang mana? Sudah hilang Ya. Masuk yang mana dia? Tadi. Fathah zahirah. Dia masuk mana? Mu'tal akhir, sahih akhir, atau af'alul khamsah? Mu'tal akhir Syekh. Mu'tal akhir, Masya Allah. Kondisinya? Mansub, Masya Allah. Baik. Barakallahu fiik. Kemudian yusalli, kemasukan hatta, anda jawab sendiri saja. Hatta yusalliya. Gampang ya, karena hatta. Kalau tadi mendapatkan hidayah, berarti agar kamu mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Litah tadi ya. Kalau ini yusalli, hingga kamu sholat. Hingga dia sholat. Hatta yusalliya. Hingga sholat. Ya, seperti itu ya. Kemudian ya, kita lihat di sini ya. Selanjutnya ada al-adawatul jazimah. Al-adawatul jazimah. Alat-alat penjazm. Terbagi dua. Ma tajzimu fi'lan wahidan wa ma tajzimu fi'lain. Ma tajzimu fi'lan wahidan, dia menjazmkan satu fi'il. Dia menjazmkan satu fi'il. Menjadikan fi'il mudhari setelahnya, satu fi'il mudhari setelahnya menjadi majzum, kondisi majzum. Kemudian yang kedua, ma tajzimu fi'lain. Ini menjadikan kondisi majzum fi'il mudhari setelahnya ya, dua fi'il mudhari setelahnya. Dia menjazmkan dua fi'il. Baik, kita ke hamzah yang pertama. Allati tajzimu fi'lan wahidan, yang menjazmkan satu fi'il. Nah, sekali lagi, ini semua diharapkan bisa dihafalkan.
bisa dihafalkan agar mungkin. Kalau tadi ya kita kembali dulu. Ya kalau tadi ya menghafalnya berarti an, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta. An, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta. Sekali lagi an, lan, idzan, kai, lamul juhud, hatta. Ya, mudah-mudahan itu bisa membantu untuk menghafal. Baik, kita lagi lanjut kembali allati tajzimu fi'lan wahidan. Baik. Maka ini alat-alat yang menjazmkan satu fi'il. Apa saja itu kita bacakan dulu. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lan nahiyah. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lan nahiyah. Sekali lagi. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lan nahiyah. Baik. Semoga dapat membantu teman-teman dalam menghafalnya, ya, walaupun sedikit ya. Baik, lam artinya tidak, tidak, enggak. Nah. Kita lihat contoh, lam yalid, dia tidak beranak, melahirkan, walada yalidu. Lam yusalli, dia tidak sholat. Kita lihat di situ yalid, sukun ya, sukun berarti dia masuk dalam sahih akhir. Kita lihat di situ lam yusalli, tidak ada di situ, maka jadi kasro, berarti harusnya ada huruf yang dihapus. Apa itu? Ya, huruf ya, dia berarti fi'il mu'tal akhir. Kemudian yang kedua, lamma, belum. Kalau tadi lam tidak, ini sekarang lamma itu belum. Kita contoh lamma ya'lam. Dia tidak tahu atau dia belum tahu, afwan. Dia belum tahu. Ya'lam. Adima ya'lamu. Dia belum tahu. Kemudian lamma yarji', dia belum pulang, dia belum balik, dia belum kembali. Dia belum kembali. Maka kita lihat situ di sini sukun, ya ya'lam dan yarji', di situ sukun berarti dia masuk dalam sahihul akhir. Tanda jazmnya dengan sukun, ya, karena dia dalam kondisi majzum ya. Baik. Kemudian yang ketiga, alam. Nah, tadi lam, lamma, sekarang alam. Alam artinya tidakkah atau apakah tidak. Nah, apakah tidak? Nah, seperti itu. Nah, kita lihat contoh alam yaj'al. Nah, kita masukkan tadi tidakkah atau apakah tidak. Tidakkah dia menjadikan atau tidakkah dia jadikan? Atau apakah dia tidak menjadikan? Nah, sama saja ya. Kemudian alam nashrah. Tidakkah kami lapangkan? Tidakkah kami lapangkan? Apakah kami tidak melapangkan? Ya, bisa juga kan? Alam nashrah. Jadi begitu terjemahan, tidakkah atau apakah tidak? Ya, bisa dicatat sebagai faedah. Nah, maka kita lihat ya ja'al wa nashrah, di situ dia sukun, maka dia termasuk dalam sahihul akhir. Kondisinya majzum, majzumnya dengan apa? Dengan sukun. Kemudian alamma. Kemudian alamma. 4 alamma. Kalau tadi lam, lamma, alam. Sekarang alamma. Artinya belumkah? Belumkah
atau apakah belum? Belumkah atau apakah belum? Nah, kita lihat contoh. Alamma yahdhur, belumkah dia hadir? Apakah dia belum hadir? Nah, sama saja. Kan? Belumkah dia hadir? Atau apakah dia belum hadir? Insyaallah mudah. Ya. Nah, sekarang yang kelima, lamul amr. Lamul amr. Mana lamul amr? Lamul amr, lam yang menunjukkan amr. Perhatikan di situ ya, lam ya. Berarti huruf ya, la saja. Biasanya muncul sebagai li, ya, atau dalam nanti muncul sebagai lam bersukun, tanda harokatnya sukun. Nah, kita lihat contoh liyakhruj. Karena dia menunjukkan perintah, maka kita terjemahkan hendaknya dia keluar. Hendaknya dia keluar. Nah, dia berharokat sukun biasanya, berharokat kasroh biasanya, liyakhruj. Nah, liyakhruj. Li-nya, lamnya berharokat sukun, berharokat kasroh. Ada kondisi di mana dia berubah menjadi sukun. Lamnya ya. Ada kondisi di mana lamul amr ini berharokat sukun. Kapan? Ya, jika bersambung dengan fa sebelumnya. Misalnya, falyaqra, hendaklah dia membaca. Falyatazawwaj, nah, hendaklah dia menikah. Falyatazawwaj, maka di situ lamnya di situ sukun. Yatazawwaj, nah, sukun juga karena dia majzum. Maka lam di situ bermakna lam amr, perintah. Sudah ya, insyaallah jelas, cukup jelas penjelasannya. Baik, yang keenam ya, yang keenam lan nahiyah. Lan nahiyah. Kalau tadi yang kelima lam ya, lam. Kalau sekarang la. Lam alif. Lan nahiyah. An nahiyah menunjukkan larangan. La tajlis contohnya. La tajlis. Artinya janganlah kamu duduk. Karena larangan berarti kita memakai diksi jangan. Janganlah kamu duduk. La taghdab misalnya. La taghdab, janganlah kamu marah. Maka tajlis, taghdab ya, itu majzum, kondisinya majzum, dia masuk dalam sahih akhir, tandanya dengan sukun. Sehingga tadi yang menjazmkan satu fi'il lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lan nahiyah. Lam, lamma, alam, alamma, lamul amr, lan nahiyah. Baik, sampai di situ ya. Insyaallah bisa dihafalkan. Kemudian lanjut ya. Yang ba, allati tajzimu fi'laini. Allati tajzimu fi'laini, yang menjazmkan dua fi'il. Nampaknya belum kita tidak sempat untuk mensyarah satu-satu ya. Cukup anak sampaikan artinya saja, kemudian sampaikan bagaimana menghafalkannya bagi yang belum hafal. Baik. In ya, in yang pertama in artinya jika. Izma juga artinya jika. Jadi in dan izma artinya jika. Ma apa saja atau apapun. Yang keempat, man artinya siapapun atau siapa saja atau barang siapa. Nah, sudah. Yang kelima, mahma. Afwan. Mahma apa saja.
Mahma, apapun, apa saja. Kemudian yang keenam, mata, kapanpun atau kapan saja. Yang ketujuh, ayyana, sama saja, kapan saja juga. Jadi mata dan ayyana, kapan saja artinya. Aina, anna, dan haitsuma. Aina, anna, dan haitsuma artinya dimanapun atau dimana saja. Aina, anna, haitsuma artinya dimanapun atau dimana saja. Kemudian yang ke-11, kaifama. Kaifama artinya bagaimana saja, bagaimanapun. Bagaimanapun. Terakhir, ayu, apapun. Terakhir, apapun. Nah, insyaallah kita akan sampaikan contoh-contohnya serta syarah-syarah. Yang untuk menghafalnya insyaallah mudah ini ya, karena banyak. Ini kan dulu. In izmama, man mahma mata, ayyana aina anna, haitsuma kaifama ayyu. Nah, ulangi yang belum hafal ya. In izmama, man mahma mata, ayyana aina anna, haitsuma kaifama ayyu. Lebih cepat. In izmama, man mahma mata, ayyana aina anna, haitsuma kaifama ayyu. Sekali lagi, marratan ukhra. In izmama, man mahma mata, ayyana aina anna, haitsuma kaifama ayyu. Baik, seperti itu menghafalkannya ya, insyaallah di pertemuan selanjutnya besok hari Ahad sudah bisa dihafalkan baik alat penasab maupun alat penjazam, baik yang satu fi'il maupun dua fi'il. Mungkin bisa bersatu hati-hatinya ya. Baik, cukup sekian untuk hari ini ya, jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Insyaallah kita lanjutkan besok di hari Ahad di jam yang sama insyaallah taala. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah datangnya dari anak pribadi dan juga dari syaitan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.